Jadi ini kita mulai, mungkin saya sesi pertama sekitar 40 menit, terus nanti jangan lihat jam. Ini biar hidup ini ilmu tafsirnya itu. Enggak jadi ketua harian partai tertentu, ini sudah pinter sekarang. Udah enggak? Sudah enggak, berarti sudah ditafsir lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil muslim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nazzalna kitabillahi. Wa qala al-haqqil bayyina lin-nas ma nusika yawm. Jadi nanti saya isti'anah ya, pakai perangkat kitab Syajaratul Ma'arif supaya ini jadi mental. Kedua nanti pakai beberapa kitab yang sudah saya berikan ke Abi Quraisy juga. Yang pokok itu Itkon sama Al-Burhan. Terus ada beberapa kitab usul fikih. Di antaranya tentu kitab usul dulu itu disarang Pak Quraisy. Mbah Sahal yang pernah roh Islam itu sepupunya Mbah Sahal itu jadi alim alama itu karena ngaji Mbah Zubair Buhayatul Usul. Saat itu ngaji dulu ini teman-teman yang di PSK harus dengerin ini. Mbak Sal kalau bilang ke saya itu gini, kalau ingin jadi orang alim itu kefiah yang ngaji itu ada 3. 1, belajar dulu. Nanti ketika talaki sama Mbak Zubair itu otomatis. Maksudnya dia tadi baca rofa atau nasab kok Mbak Zubair sama terus berarti 100% benar. Tapi kalau bacaannya agak sama berarti ada yang salah. Nanti kalau sama terus berarti sudah alif. Jadi belajar dulu mandiri, dengerin saya. Terus nanti diskusi sama teman-teman. Diskusi ini jangan-jangan ada pilihan karena kadang-kadang bahasa Arab itu beda-beda cara pandang. Saya pernah cerita ke santri-santri, Pak Quraisy itu gak mau baca Yatabi untuk hewan-hewan karena kalau hewan itu Yatbahu kata beliau. Kalau Yatabi itu butuh takalluf. Kata teman-teman, selama ini gak ada yang protes ke Yatbahu apa Yatabi. Jadi artinya ya semuanya itu ada hikmah. Akhirnya beliau jadi alim alama gitu, terus beliau ngarang Thariqatul Usul fi syarhi Ghayatul Usul. Nah, sanad saya usul fikih itu misalnya saya, Mbah Maimun, Mbah Zubair punya guru namanya Ki Fakih Mas Kumambang. Dulu itu wakil Rais Akbar, wakilnya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu gurunya Mbah Zubair. Itu seumur-umurnya itu enggak pernah cocok sama Mbah Hasyim. Jadi Mbah Hasyim mengarang kitab namanya Al-Jasus fi Tahrimin Naqs, mengharamkan kentong sama beduk. Wakilnya menghalalkan. Terus beliau ngarang melawan itu namanya Hazurus, bikin geleng-geleng kepala, pengharaman beduk sama kentong. Dan sanad saya, ya tadi misalnya saya, Mbah Maimun, Mbah Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang, ini menangi Syekh Mahfud Al-Durmusi. Syekh Mahfud Al-Durmusi sama Sohibul Li'an, Sayyid Abi Bakar. Kebetulan Sayyid Abu Bakar Sato itu punya kakak kandung namanya Umar Sato, itu gurunya banyak banget. Punya cucu itu hidup di daerah saya karena pernah dapat duit saya namanya Sayyid Hamzah bin Abdullah bin Umar Sato. Dan saya juga punya sanad beberapa kitab yang lewat mbahnya ini, Mbah Zain ini. Iya. Mbah Zainuddin. Jadi ini Gus saya ini. Karena enggak orang Jawa Timur, enggak tak panggil Gus, panggilnya TGV, Tuan Guru. TGV. Itu saya pernah diprotes, saya cerita putri saya itu umur 13 tahun protes ngintip Pak TGV. Pak, harusnya TGT apa? Tuan Guru tua, sudah tua. Ya nanti saya tak bilang kata itu. Ya jadi begini ya. Jadi ini kita mulai, mungkin saya sesi pertama sekitar 40 menit, terus nanti jangan lihat jam. Ya jadi nanti Syajaratul Ma'arif dulu, nanti baru kitab memahami Quran lewat usul fikih. Terus ketiga yang agak sulit, yang nggak paham bisa pulang nanti. Dengan tanda kutip, ada lafaz Quran yang dengan tanda kutip itu kalau tidak bisa kayak menjadi jebakan makna. Misalnya wal unsa bil unsa, itu kan bisa seakan-akan la yuqtalu dzakaru bi qatlil unsa atau la tuqtalu unsa bi qatlil dzakari karena wal unsa bil unsa. Ternyata diterangkan di asbabun nuzul itu nanti saya terangkan.
Begitu juga misalnya qasar salat di Quran ada istilah in khiftum ayyafinakumul ladzina kafaru. Itu kan ketika kita jamak qasar karena pergi normal. Era tabiin sudah protes sama Umar. Kenapa engkau menjamak mengqasar padahal kita fi amnin, kita baik-baik saja. Qad qala ta'ala in khiftum ayyafinakumul ladzina kafaru. Kata Sayyidina Umar, ajib tu mimma ajib tabi. Saya juga pernah janggal, terus saya tanyakan Rasulullah. Ternyata jawabannya Nabi itu nggak pakai ini insartiyah, terus takyid atau koyet, enggak. Nabi jawabnya enteng saja. Sudahlah, hadihi sodakotun tasodakowau biha fakbalu sodak. Artinya supaya orang itu kalau meneliti Quran itu, ya minimal kayak saya, syukur-syukur kayak Pak Mukhlis. Sudah pinter, dapat jabatan, dapat gaji. Jadi itu, wah, ini nggak bener ini menurut saya itu. Ngajinya ala asal kemali ajro, tapi ini ya pinter ya dapat apa? Gaji. Tapi alhamdulillah ternyata Allah itu nggak tidur. Gaji saya itu lebih tinggi timbang pegawai-pegawai Kemenak. Jadi langsung Amilur Rahman bukan Amilur Kemenak. Jadi di Quran seperti itu tuh kan. Begitu juga misalnya waroba ibu kumulati fi hujurikum. Kesannya fi hujurikum kayak anak tiri yang serumah dengan kamu. Itu kalau kita ada ngaji usul fikih bahwa suatu kata sing kharaja makhrajal ghalib yang keluarnya karena ghalib itu enggak punya akibat catatan hukum. Itu kalau fi hujurikum jadi catatan hukum kan fatal. Misalnya kita nikah sama Sri karena punya anak tiri misalnya Zainab di Jakarta atau di NTB terus boleh hanya karena tidak apa? Serumah. Itu ulama sepakat itu bukan catatan hukum. Kebetulan seringnya anak tiri itu apa? Serumah. Jadi itu cerita limuwafaqatil waqi', bukan catatan hukum. Maka di kitab Lubul Usul itu ada keterangan begini. Satu kata yang keluar karena ghalib, karena adat, karena kebetulan yang ditanyakan itu juga gak punya akibat mafhum mukhalafah. Misalnya Nabi ditanya, hal fil ghanami zakatun. Tentu Nabi itu mengulang fil ghanami zakatun. Itu tidak punya akibat misalnya, oh kalau gitu bakor tidak wajib zakat, ibel tidak wajib zakat. Karena Nabi yang ditanya tentang apa kambing, ghanam, ya Nabi jawabnya fil ghanami zakat. Tapi bukan berarti menafikan zakatul ibel, zakatul bakor. Begitu juga atau karena kebetulan yang dinasihati Nabi yang diijazah itu Mu'ad. Ya Mu'ad ini uhibbuka fa'ul duburabuli sholatin wa ma'inni ala dzikrika wa syukrika wa husibatan. Wa fi riwayatin fala tada'anna duburabuli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husibatan. Ya karena kebetulan yang didawi Mu'ad ya Nabi ngendikannya yang Mu'ad. Tapi bukan berarti nama saya TGB kok tidak Mu'ad. Saya Mukhlis Hanafi tidak Mu'ad, berarti saya nggak boleh baca ini. Ya repot kalau gitu. Akhirnya perlu dijelaskan bahwa Nabi, makanya kita bukan kadang-kadang mungkin sering ya, nggak cocok sama orang-orang tekstualis ya karena pemahaman usul fikihnya ini yang masalah. Dan nanti saya termasuk akan cerita itu sebagai kontribusi ya PSK terus JPPA UI karena saya dulu dari teman beliau, senior beliau Profesor Zini Dahlan Salama sekali ikut terlibat di tafsir UI mulai 2004. Yang repot Pak Muhammad Hanafi ketika benerin yang Kemenak itu kata pas ini orang Kemenak dulu benerin Mas Bah, tapi nggak boleh merubah juga nggak boleh ganti. Saya pas itu sempat berdoa ya Allah, kok aneh. Tapi doa saya mustajab. Sekarang saya ikut tim yang boleh merubah. Tapi itu saja disuruh kalau Indonesia itu kalau sudah pimpinan kan memang bisanya saya kan. Nggak boleh nyuruh lama itu nggak boleh. Tapi nggak apa-apa lah. Ikhlas. Jadi lafaz-lafaz seperti itu harus kita terlatih. Misalnya fala taqullahumma uffin kata Imam Ghazali dalam kitab Mustasfa. Mafhum aulawiyah itu sebenarnya ditentukan oleh siyaqul kalam, bukan oleh misalnya gini. Kalau bilang uffin saja enggak boleh apalagi mukul, apalagi bunuh. Tapi kalau menurut Imam Ghazali enggak gitu konstruksinya. Fala taqullahumma uffin itu fi siyaqin nahyi, dilarang idza sama orang tua. Meskipun sekecil bilang apa atau laufur itu hadal qaul andekan ini perkataan yang ngomong tuh raja sama musuhnya fala taqullahu ma'ufin malah terusannya fala taqullahu ma'ufin bal uqtulhu misalnya terusannya malah lebih fatal karena itu seorang raja marah sama rival politiknya terus bilangnya fala taqullahu ufin misalnya sama musuh bal uqtulhu misalnya atau bal idribu bal ihbisu misalnya. Itu menarik sekali. Jadi
Ya ini cukup untuk pelatihan jadi kiai Pak Fatullah gitu. Karena ini sudah agak rektor. Minta di BA saya untuk jadi kiai. Karena saya belajar dulu mentang-mentang rektor Universitas Islam Indonesia terus orang Irannya itu alim alama itu harus diluruskan nggak mesti. Nggak ada hubungannya. Ya jadi terus masih banyak lagi. Misalnya wa antas mau binal ukhtain dulu saya pesan ke Prof ini. Ketika Nabi Sugeng itu masih nambahi. Wa antas mau binal ukhtain wala binal mar'ati wa amatiha wala binal mar'ati wa kholatiha. Juga enggak boleh membarengkan nikah misalnya Sri dan budenya, Sri dan budenya. Kenapa Nabi nyebut binal ukhtain? Ini karena kalau mbaknya cantik tuh adiknya mungkin menarik. Kalau buliknya mungkin umurnya ada pati jauh masih menarik. Tapi kalau kamu nikahi perempuan umur 20 sebahnya 80 kayaknya enggak usah dilarang juga enggak mau. Makanya Nabi tidak ngendikan wala binal marati wajadatiha. Lalu orang fikih bilang wala wa antas mau binal ukhtain diganti wala binal mar'ataini binahuma nasabiyah. Sing law furidat ihdahuma dzakaron lam takhillalahu atau dibalik lam yakhillalah. Jadi tidak harus tentang ukhtain atau mar'ah wa amatiyah tapi dua perempuan yang punya hubungan apa? Mahram yang andekan salah satu lelaki itu tidak boleh kawin. Itu enggak boleh tahta rajulin wahid. Ini biar hidup ini ilmu tafsirnya itu. Enggak jadi ketua harian partai tertentu ini sudah pintar sekarang. Udah enggak? Sudah enggak, berarti sudah ahli tafsir lagi. Mulai dulu ya masih ahli tafsir, cuma ya gitulah istihadnya. Sama sih ingat ketika tanya, kenapa istihad gitu? Umatnya Nabi itu dua, ada umatul dakwah, ada umatul ijabah. Yang sudah Islam namanya umatul ijabah. Lah yang ini umatul dakwah. Oh, entah wah kata saya. Alhamdulillah. Berkahnya orang alim itu keliru aja punya alasan. Ya jadi nanti saya baca beberapa contoh. Nah itu yang nanti yang agak-agak berat. Jadi saya pertama nanti baca Syajaratul Ma'arif supaya semua termasuk awamuna sampai siapapun mudah megang Quran karena mudah sekali cara pandang Syajaratul Ma'arif. Nanti kedua pakai kitab Itqan, terus sesi ketiga pakai kitab Ushul. Nanti Pak Kures memberi arahan. Nanti Pak TGV ikut baca karena nggak boleh kamu ngarang-ngarangkan saya nggak kelasnya. Nggak kalau Pak Kures boleh nggak sopan nanti. Ya jadi supaya enak itu, supaya orang itu kalau melihat lafaz Quran jadi wal unsa bil unsa itu kata Imam Syafi'i. Saya punya kitab Ahkamul Quran, ditulis Imam Bihaqi tapi semuanya sanad Imam Syafi'i. Ada satu kabilah yang sangat angkuh, sangat jumawa. Jika kampung itu dibunuh perempuannya, terus kampung lain bunuh, yang bunuh juga perempuan, itu mereka minta karena kastanya merasa lebih tinggi, minta yang dikisos itu lelaki dari kampung itu, padahal lelaki ini gak ikut membunuh. Hanya karena merasa kastanya lebih tinggi. Jadi unsa di muqabalah bidzakar. Mereka enggak mau wal unsa bil unsa. Jadi asbabun nuzulnya itu lah, tapi secara zahir kan seakan-akan la yuqtalu dzakar bil unsa. Lah itu yang mau saya ingatkan supaya orang itu kalau baca Quran itu ngerti, enggak segampang itu. Sama in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, seakan-akan catatan jawazul qasri itu kalau in khiftum ayyaftina. Makanya tapi intanya waqt kunna fi amnin. Ternyata tidak seperti itu, di riwayat tidak seperti itu. Nah, makanya kalau boleh dibahasakan, tapi kan nggak mungkin Quran kita bahasakan seperti itu. Jebakan-jebakan kata seperti ini harus kita analisis. Termasuk tadi, kalau satu kata-kata keluar karena waqi'atu ainin atau karena apa itu nggak melahirkan mafhum mukhalafah. Saya sering nyontohkan sama santri-santri, misalnya saya manggil, "Cung, panggilkan Zaid." Kalau maksudnya itu sekedar bersihin kotoran atau hormat tamu, Umar datang ya saya senang, Bakar datang ya senang. Karena kata Zaid itu kebetulan yang saya ingat, sebenarnya siapa saja yang datang itu senang dengan fungsi yang apa? Sama. Tapi kalau mau diakatkan, dinikahkan, cung panggilan Zaid, Bakar masuk. Ih, sama-sama santri ya tidak bisa kalau itu. Makanya ada aturannya. Allah yadharu li taksisil mantuk bidzikri faidatun ghairu nafyi hukmi ghairihi. Saya masih hafal, meskipun saya ada dokter tafsir saya hafal karena justru kayak saya agak dokter itu harus alim. Kalau enggak ya dikhutbahi dokter-dokter ini. Saya sering bilang sama santri-santri yang enggak dokter, kamu harus alim. Kalau enggak ya dipukuli orang-orang yang punya gelar, kamu harus alim. Itu satu-satunya cara. Jadi mantuk disebut memang untuk menafikan yang lain, kayak tadi masalah akad. Coba Zaid panggil, mau saya nikahkan ya harus Zaid, karena itu maksus.
Tapi kalau konteksnya misalnya sekedar tadi ada tamu, cung panggilkan Zaid, Umar datang ya senang, Bakar datangnya semuanya ada fungsi hormat apa takdir. Nah di Quran seperti itu tuh banyak. Nah nanti kita bicarakan di asbabun nuzul. Orang tahu semua misalnya li'an tentang kasusnya Syarif bin Sahma sama Hilal bin Umayyah, Dihar tentang Khawlah binti Sa'labah. Terus itu kan semuanya aktornya ada. Tapi nanti ada kaidah al-ibratu bi umillah bila bi khususis. Tapi nanti di bab madh itu tetap aktor itu tetap muayyan karena itu madh. Misalnya ketika Allah madh Abu Bakar wa sayyidnabul atqa alladzi yutimalahu yatas. Itu harus kita katakan itu Abu Bakar. Meskipun nanti atas nama qiyas siapapun yang berperilaku seperti itu akan dapat pahala kayak Abu Bakar, tapi orangnya harus kita sebut. Kalau enggak nanti tidak ada madh ke Abu Bakar kalau aktornya tidak muayyan ya. Ya itu kira-kira. Jadi nanti, nah kenapa saya harus matur ke Pak Kures di adat ulama dulu? Ilmu itu harus dipersaksikan. Enggak boleh misalnya Gus Bak, misalnya alim ngomong sekenanya, Pak Mukhlis, doktor, ketua lajnah dulu ngomong. Sama singkat kata-kata nerangkan dalil pas itu sampean di Quran ada apa? Bangun ya dengerin ya seneng. Saya sama bangun pas itu makili Anwar. Jadi kalau sekarang jenengan korban tak pidatoni itu ini insya Allah mukafalah. Tapi bukan wajah saya atum iswa karena ini bukan sajiah. Sama ingat Pak Zarkasi ya. Saya baru kenal baru Pak Zarkasi ini. Yang tahu saya Pak Zarkasi itu. Saya diam, ini orang kok pede banget. Emang gitu deh. Memang gitu. Iya Pak Salim temannya, emang pede. Ya. Tapi berkahnya itu saya bilang ke santri-santri. Ternyata orang Kemenak ada yang alim Gus. Iya makanya kamu enggak usah suudon yang Kemenak yang alasan yang banyak. Sebenarnya bisa diteruskan yang enggak alim ya banyak. Tapi kalau itu kan pesantren yang enggak alim ya banyak sama kalau itu kan satu-satu ya. Nah, nanti kalau sudah dibicarakan itu nanti kelihatan. Jadi nanti menjadi rem bagi yang tidak antinya supaya saya sudah matur sama Pak Kures, sama Pak Mukhlis, sama tim lah. Saya ingin ulumul Quran itu kayak sholat. Orang tahu auratul rajul itu bena surah barakah. Sehingga mau pakaian merah, mau beluntang-beluntang, sementing auratnya itu tertutupi. Saya ingin ulumul Quran misalnya nggak ngerti detail kayak Pak Mukhlis, Pak TGB minimal itu ngerti lah kaidah-kaidahnya sehingga tidak ngawur karena tadi misalnya iya kan abudu kamu tak tanya, iya kan abudu itu kalamuwah apa enggak? Mesti orang menjawab kalamuwah. Tapi pertanyaannya, kalau kalamuwah masa iya Allah ngendikan ke makhluknya iya karena butuh. Berarti Allah yang menyembah makhluknya. Kaifa yukhatibu wa khalqahu iya karena yang benar adalah yuqaddaru qabla qouli iya karena butuh qulu. Jadi iya karena butuh itu memang kalamuwah yang sudah diwahyukan ke manusia dan sudah diambil alih oleh manusia sehingga ini kayak qauluna lillah yaitu iya karena butuh. Kalau masih qaulu berarti ihdinas siratal mustaqim. Allah baru berdoa minta petunjuk. Lah mufasir dulu itu jeli. Yuqaddaru qabla iyyaka na'budu qulu. Liyakuna hadzal qaula atau liyakuna hadzal qaulu min maqulil ibad. Ya clear ya. Ya seperti itu kalau kita tidak ngalahin nerangkan. Ini kan ada BSK, ada DB. Jadi ini amal kita bulan Muharram supaya orang itu ngerti ya. Nah ada ulama yang lebih ekstrim lagi. Yukot barunya bukan mulai iya kan abudu tapi min awali bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi seakan-akan ketika Allah ketemu Nabi Muhammad dari awal Allah ngendikan kul ya Muhammad bismillahirrahmanirrahim atau kul ya ibadallah bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah sampai waladhdallin min maqulin ibad. Meskipun asal usulnya diajari Allah Subhanahu wa taala. Karena kan masih kalamuwah dengan arti kalamuwah masa iya Allah ihdinas siratal mustaqim. Kalau Allah aja minta petunjuk, yang ngasih petunjuk siapa kan? Nah, hal seperti itu kelihatannya kayak sepele, tapi coba zaman lihat di Jalalain. Qala baduhum yuqaddaru qabla iyyaka na'budu. Wa qila min awali bismillah. Ya, ini kan kalau ini jam lotok ini anak DPPAI PSG itu sudah pantas pinter lah sudah. Jadi nanti kalau ngaku saya ini santrinya Pak Kures itu kayak pantas gitu. Kalau gini-gini tok kan kayaknya gimana gitu. Dalilnya itu terus anak Abdurrahman Alamani kharfan wahidan, jangan kharfan wahidan, enggak cukup untuk nyai Pak Fatul Wahid terus. Ya, saya mulai dari Syajaratul Ma'arifah. Ya ini contoh-contoh mudah supaya memahami Quran. Karena kenapa ini dulu? Karena supaya membentuk perilaku.
Yang saya suka dari Syajaratul Ma'arif itu misalnya apa peristiwanya khas menjadi kaidah ammah. Ya jadi pakai alif itu umumil lafzi. Tapi ini aplikasinya. Misalnya contohnya faslun fi nafil ibad bi kullil bilad. Qala Allah Ta'ala wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Jadi bikin kaidah orang itu hidup di mana saja harus bermanfaat pada orang. Beliau tahu kalau ini tentang Nabi Isa. Kalau Nabi cara ngetikan kan al-bilad biladwa wal ibad ibadwa fa haitsu ma asabta khairan faqim. Nah ini kan terus enak Pak jadi faslun fi nafil ibad bi kullil bilad. Beliau sangat tahu kalau ini tentang Nabi siapa? Isa. Atau sekolah ta'ala wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ya terus berikutnya ini saya beri contoh halaman 80. Nah ini yang saya senang sekali dan saya berharap sekali para malaikat itu ngaji saat ini supaya ini enak nih kan. Faslun fil ghaflah anil qabai. Ghaflah itu lupa atau gak terpikirkan. Saya berharap dan saya sering munajat sama Allah Ta'ala. Orang-orang Islam yang mungkin punya ternak lele terus nikmati ternaknya, mungkin baru nikmati punya perkebunan, nikmati buahnya apa saja. Yang penting barokahnya at-taladdud bil mubahat. Mereka itu tarkul ma'asi. Mereka itu meninggalkan apa? Maksiat. Karena ketika Allah memuji orang-orang mukminat itu disifati ghafilat yang lupa. Berkahnya lupa itu gak kepikiran nikmati seks bebas, nikmati maksiat, nikmati macam-macam. Nah kita kayak apalagi syukur-syukur ghaflah plus seperti ini, plus ngaji. Ghaflah saja, kita agak terlintas maksiat itu sudah luar biasa. Nikmati perkebunan atau apa. Saya sering munajat sama Allah. Semoga ketika orang Islam awamuna sekalipun berkebun, bercocok taman. Terus malaikat itu karena ngaji usul fikih mereka memberi gelar tuh tarokul ma'asiyah. Bukan terus mereka pakai kalau malaikatnya juga repot. Oh, orang Islam ke dunia, mikir dunia terus gitu. Enggak, tapi pakai status apa tarokul ma'asiyah. Ini saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil ghaflah anil qabaih. Qala Allah Ta'ala innal ladzina yarmunal muhsanati ghafilatil mu'minat. Ghafilat di sini itu kalimatu madkhin. Pelupa. Terus kata beliau, al ghaflah anil qabaih mani'atun min fi'liha illa bil asmi 'alaiha. Idla yata'atta fi'luha illa bil asmi 'alaiha. Wala asma 'alaiha ma'adami syu'ur biha. Wa tahsulu hadhil ghaflatu bi ijadil asbab asyariyah. Itu hebatnya Izzuddin bin Abdul Salam. Quran ini cerita perempuan baik itu siapa? Yang lupa. Lupa itu gak terpikirkan mau berbuat mesum, maksiat itu berpikiran. Memang cara melawan tidak maksiat itu dimulai dari lupa. Kita nikmati taman, nikmati kebun, nikmati apa. Tahu-tahu sekian tahun kita tidak maksiat. Tidaknya tidak maksiat dosa besar. Jadi dari ghafilat tentang perempuan muhsanat, tapi menjadi rumus umum. Kalau kamu ingin gak maksiat ya harus apa? Ghaflah. Ini bagus sekali. Jadi kata beliau, suka sekali saya sama saya. Kan Allah hanya cerita tentang ghafilat. Perempuan terhormat itu yang ghafilat. Ghafilat itu gak terlintas ingin apa? Maksiat. Tapi berkahnya itu ya akhirnya gak melakukan maksiat. Di mana-mana maksiat dimulai dari ingat. Ada target kalau bahasa kasarnya. Ya contoh gampang misalnya ini wama bini mati robbika fahadis. Jakarta kayak apa? Jakarta orang tahu semua. Tapi ketika saya datang ke sini, bayangkan ketemu Pak Kures, ketemu Pak Mukhlis, ketemu Pak TGP, bayangkan nanti ngaji tafsir apa. Kan ghafilat, bahwa di Jakarta ya ada yang macam-macam itu. Berkahnya ghafilat ini, padahal ini tentang perempuan. Jadi kaidah umum, al-ghaflah anil qabaih mani'atun an fi'liha. Sudah enggak pakai tentang perempuan tadi, sudah pakai kaidah umum. Al-ghaflah anil qabaih mani'atun min fi'liha illa bil asmi aliyah. Idla yata'ata fi'luha illa bil asmi aliyah. Wala asma aliha ma'adami syu'ur biha wa tahsul hadhil ghaflatu bi ijadil asbab asyadil. Kita bisa wiridan, bisa ngelamun, bisa. Saya ini termasuk ketok lah kata orang-orang awam itu. Karena gara-gara kalau suaminya meninggal tak puji-puji, ini orang baik ini. Itu yang enggak terima itu istrinya. Oh, fokus setiap hari tidur lihat TV, orang enggak ada gunanya kamu puji baik. Itu lumayan lihat TV, kalau dugem yang bingung juga Anda kan. Itu lumayan tidur, kalau maling nyobat yang ribet juga. Berarti baik. Semua itu kampung saya itu juga pati tahajud. Kata Gus Pak tidur ibadah. Ngelamun ya ibadah, sempat enggak maksiat. Wah. Tapi saya tetap senang. Saya ini kan kiai minimalis jadi ajarannya Adnal Kamal. Karena dulu saya ngaji Bambun itu pesnya gitu, santri ora usah tirakat. Sementing belajar enggak maksiat. Sudah pesnya sudah.
Kalau ada santri puasa dimarahin semua. Sementing nggak maksiat itu. Kata Mbah Mun, gak ono Imam Waqi ngandani Imam Syafi'i pakai tirakat gak ada. Syaqautu ila Waqi in suwasufi fa arsadani ila tarbil. Masih gak ada ila tirakat kata Mbah Mun. Biar ditasih beliau. Yang penting gak maksiat. Wa akhbaroni bi anna ilma nurun wa nur wa ila yusda li akhis. Ya tapi terus ya agak resiko juga. Saya itu jarang lihat santri saya sholat qobliyah ba'di. Saya bilang ke santri saya, kamu kok persis kiaimu gitu. Wah, ya sudah lah. Pak TGP semoga nggak dengar itu karena beliau mursyid thariqah harus banyak wiridan. Bisa dihadiri kamu nggak wiridan. Ya syukur-syukur ya ghaflah plus wiridan, tapi sudahlah ghaflah dulu lah. Wong di sini tentang ghaflah. Terus sekarang yang ketiga Pak Fajar itu. Yang ketiga ini agak serius masalah 261. Nah ini yang sering dilakukan Mbak Maimun, juga dilakukan Pak Kures, Mbak Mus, tokoh-tokoh Indonesia itu hati-hati sekali kalau bersikap meskipun tasalluf fiddin, meskipun keras kokoh ya, berprinsip dalam agama, tapi faslun fi saddi dzara'i syarri. Itu jelas ayatnya tentang wala tasubbul ladzina da'una min dunillah fayasubbu wa adwam bi ghairi ilm. Jadi dulu awal-awal sahabat Islam, saking semangatnya berislam itu dengan cara memaki-maki apa? Berhala. Untuk menunjukkan semangat berislam. Karena yang dihujat adalah ma'buduhum, terus mereka balas, terus kata Allah bilang, loh kamu yang menghina korbannya saya. Kalau menghina orang kafir jangan gitu korbannya saya. Karena kamu menghina ma'buduhum, akhirnya ma'buduhum ya dihina, rupanya saya ini kata Allah. Turun ayat walatas. Tapi sama Saizuddin itu enggak dipakai tentang sabbul alihah atau sabbul asnam, tapi tentang dzara'i. Jadi kalau kita terlalu semangat berislam menghina agama orang lain, ya mungkin kita akan dihina. Kalau kita soal menghina tokoh mereka, ya tokoh kita akan dihina. Yang kena Pak Kures saya, Pak TGP. Nah ini hebatnya Saizuddin. Faslun fi saddi dzara'i syarr. Pakai dalil. Terus kedua waqala fala tahdha'na bil qawli fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Istrinya Nabi itu rata-rata cantik. Yang enggak cantik dalam riwayat itu hanya satu Saudah ya. Iya. Saking tahu dirinya Saudah jatahnya dikasihkan Aisyah. Istrinya Nabi itu rata-rata kan cantik. Sopan itu kan mesti makmurun fi kulli halah. Namanya sopan itu baik. Tapi kalau taruhannya itu hal-hal yang negatif, sopan itu enggak penting. Makanya orang-orang cantik itu disunatkan agak-agak sopan. Karena sopan bagi untuk lelaki yang hidung belang itu dikira mau. Coba misalnya ada perempuan cantik sopan, monggo binara kan bahaya betul gitu. Kalau orang pikirannya nakal kan pasti itu pikirannya itu macam-macam. Maka istrinya Nabi itu nggak boleh takdok nak khuduk itu kan sopan. Maka istri Nabi itu nggak boleh terlalu sopan karena fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun. Orang yang pikirannya nggak benar mesti pikirannya itu negatif. Padahal khuduk itu makmur, sopan makmur, tapi ini bisa salah paham. Artinya apa? Demi saddi dzara'i, sunniyatu sopan ini menjadi hilang. Demi saddi dzara'i, karena efeknya adalah fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun. Orang yang nyon sewu hidung belang atau pikirannya negatif, wah kok mau? Wah luar biasa kita. Ini mungkin satu kali lagi contoh. Ini contoh memahami Quran secara mudah dan benar. Secara mudah dan benar. Kalau sufeknya nanti sesi terakhir supaya bingungnya terakhir terus nanti makan terus pulang udah usah dipikir. Saya ini pede bukan karena sombong. Saya suka dulu. Mungkin Nabi Quraisy kemarin saya minta baca, saya ngasih video dulu. Saya itu termasuk santri yang sering baca kitab depan Mbah Mun. Makanya saya tahu kalau saya agak goblok-goblok banget karena saya baca hampir gak pernah disalahkan itu. Jadi dulu Quran itu belajar sendiri, ternyata baca kitabnya Mbah Mun sama. Kalau nggak sama 50% berarti pinternya 50%. Kalau sama 100% ya pinternya sudah 100. Itu kata Basal. Jadi kalau ternyata saya ini benar terus, ya makanya saya yakin kalau saya alim kata Basal. Ya Basal yang dulu Islam itu. Ya jadi anak-anak Beki bisa gitu belajar sendiri, yang mau ngaji nanti tinggal nyocokkan itu. Keputusan Anda rofa ini bener gak? Ternyata ada baca rofa, gurunya baca jer. Pas ada baca jer, gurunya baca jazm. Kok jauh sekali? Loh itu kisah nyata. Saya itu pernah ditanya orang, Gus maknanya lam tarjiman itu apa? Apa lam tarjiman? Iya.
Saya katanya orang banyak pinter gak tahu. Bareng tak dulu kitabnya bab Fet Lam Tarodaman, tapi dia bacanya sekali Lam Tartiba. Yang pusing saya. Apa? Tak cari Lam Tartiba apa? Jadi kenangan-kenangan gitu banyak. Tadi apa? Yang apa? Tasolub. Atasolub fi dinillah 63. At-tasalluf itu kokoh. Kalau kita punya keyakinan benar, terutama masalah akidah, kita harus kokoh. Nggak boleh goyang. Itu Saizuddin segampang itu bilang faslun fit tasalluf fi dinillah. Terus beliau beristidlal qala Allah Ta'ala wa lastaghfirannaka alladziina la yuqinun. Terus cerita tentang Saharatu Fir'aun yang iman ketika diancam Fir'aun lan nu'thiruka ala ma ja'ana minal bayyinat. Saya tidak akan memenangkan engkau Fir'aun mengalahkan apa yang dalam keyakinan saya setelah ma ja'ana minal. Itu kan jelas kisotun khosoh yaitu Saharatu Fir'aun kemudian menjadi kaidah umum atas solub fidillah. Segampang itu beliau istidlal. Ya ini sesi pertama selesai pakai kitab Syajaratul Ma'arif. Nanti sesi kedua pakai kitab apa? Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan tentang pengertian nasa manso yang disalahfahami. Ini pernah saya ajarkan di sini cuma dokumentasinya ini. Ikutnya bab nasa manso asalis itu. Ikutnya halaman 340 ya. Kalau di Edcon itu ikutnya 340 kalau milik saya. Ikutnya pokoknya bab nasa manso, nauknya ikut 47 ya. Jadi begini ya, nasa manso itu tidak selalu misalnya maknanya beda terus kita hukumi atau kita vonis bahwa itu nasa manso, tidak ada seperti itu. Seperti perintah damai di beberapa tafsir disebut mansukhoh bi ayatis saf. Itu tidak selalu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. As-salis ma umiro bihi li sababin sumaya zulu sabab. Kal amri khinad du'fi atau khinad du'fi wal killah bisobri was sofhi thumma nusikho bi ijabil kital. Wa hadha fil haqiqati laysa naskhon bal huwa min qismil munsa kama qala ta'ala au nunsiha. Berarti ini qiraah yang au nansaha fal munsa wa al amru bil kital illa ayaqal muslimun. Wa fi khalidu fi yakunul hukmu wujubas sabri alal adha. Wa bihada yut'afu ta yat'afu apa sapa malah hijabihi katsirun min annal ayah fi dzalika mansukhatun bi ayatis saf. Wa laysa kadzalik bal hiya minal munsa. Bi makna anna kullu amrin yajibun tisalu fi waqtin ma li illatin taqtadi dzalikal hukma summa yantaqilu bintiqali tilkal illati ila hukmin akhar. Wa laysa fi naskhin innamas nasxu al izalatu lil hukmi hatta la yajuza imtisaluh. Jadi misalnya gini ya, dulu Nabi di Mekah misalnya disuruh sabar. Ketika kuat di Medina disuruh merangi orang yang merangi. Tadi saya sudah konsultasi banyak sama Pak Tiki, harus ditambahi merangi yang merangi. Bukan tolabul qital tapi memang defensif. Itu contoh yang di kitab Itqan. Nah kalau nasa mansub betul ya kayak kiblat. Pertama menghadap Baitul Maqdis, terus memang sudah nggak boleh lagi sekarang menghadap Baitul Maqdis. Atau iddatul mutafa'an hazaujuha pernah setahun wasiata li azwajihim mata anal khawli ghairu ikhraj, sekarang menjadi berapa? 4 bulan 10 hari. Memang benar-benar harus 4 bulan 10 hari. Tapi kalau masalah sosial itu tidak bisa dikatakan nasa manso. Yang namanya kita lemah ya pasti perintahnya Allah sabar. Yang namanya kita kuat disuruh sabar kan ya lucu. Masa orang Islam punya pedang, punya apa-apa atau diludahi orang kafir disuruh senyum kan ya lucu itu. Ya kan, ketika kita dijajah Belanda, ketika kita tidak kuat ya gak ada gerilya, tapi ketika kuat ya kita gerilya. Itu kan hukum sosial biasa, hukum sebab akibat biasa. Makanya sesuatu yang turun karena sebab, sumaya zulus sabab, nanti hukumnya ya ikutnya partai al-hukmu ya dur ma'aliyatihi wujudan wadam. Nah ini ada kutipan di Al-Burhan, ini contoh yang menurut saya lebih bagus karena beberapa catatan di Itqan itu sebetulnya sebagian besar dari kitab Al-Burhan yang dikarang Imam Zarkasi. Ini saya baca yang di kitab Al-Burhan ini bagus nih. Wa min dzalika qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. Kana dzalika fi ibtidail amri falamma qawiyal halu wajaba al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wal muqatalatu 'alaih. Nah ini summa law furida wuqu'ud du'fi, ada yang baca du'fun ada du'fun. Andekan itu terjadi wuqu'ud du'fi. Furida itu di sini diandekan, bukan difardukan, bukan diandekan, fardul mas'alah itu.
Sumalau furidu wukudu fi kama akhbaron nabi fi qauli badal islamu ghoriban wa sa'udu ghoriban kama bada'a adal hukmu. Ya adal hukmu. Wa qal fa idza ra'aita hawan muttaba'an wa syuhan muta'an wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yi fa 'alaika bi khassati nafsik. Jadi awal Islam orang itu enggak apa-apa egois mikir dirinya sendiri enggak apa-apa. Kalau mikir orang lain enggak mungkin kita sendiri belum selesai dengan diri sendiri. Sehingga saat itu ya enggak perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya saya ulang lagi, misalnya kita miskin, kita lemah, ya ibda binafsi, kita mikir ekonomi sendiri, nasib kita sendiri. Nah, ketika kita soleh kita pas-pasan, yang membawa mempertahankan kesolehan saja kita susah karena sekeliling kita orang jahat, ya sudah alaikum anfusakum. Ini menurut kita burhan ya. Tapi setelah kita kuat, tentu wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Nah perintah amar ma'ruf nahi mungkar itu gak perlu kamu katakan menasah ayat alaikum anfusakum. Tapi kondisi yang berbeda. Sehingga hatta law furidu adekan kondisi itu terulang, kita dhaif lagi, ya adal hukmu. Nah, makanya di sini diteruskan wa wa subhanahu wa ta'ala hakimun anzala ala nabihi sallallahu alaihi wasallam khina du'fi ma yaliku bitilkal hal ra'fatan biman tabi'ahu wa rahmatan. Allah itu sangat bijak akan menurunkan hukum pada nabinya sesuai kondisi umatnya. Ketika lemah ya wajib sabar. Itla wajaba la auratha kharajan wa masyaqqatan. Ketika susah kok disuruh perang, disuruh amar ma'ruf nahi mungkar kan ya repot. Falamma a'azzallahu al-islam wa adharahu wa nasarahu anzala ali minal khitab ma yukafi'u tilkal halata min mutalabatil kufari bil Islam. Ini kan mutalabahnya juga nunggu kuat kan? Min mutalabatil kufari bil Islam au bi'adail jizyah. Idkanu ala harbin aw Islam saterusnya. Dan ini yang bagus. Wa ya'udu hadzanil hukmani a'ni al-musalamata inda du'fi yaitu damai wal musabaqata indal quwati bi'audi sababihima. Walaysa hukmul musayafah main pedang atau perang nasikhon li hukmil musalamah. Bal kullu minhuma yajibu imtisaluhu fi waqti. Nah itu kan bagus sekali. Jadi tidak semua yang kita katakan nasama wah ini lakum dinukum waliyadin mansukhotun bi ayatis saif atau mansukhun terserah lah. Kalau dalam bahasa ilmu nahwu kalau mansukhun ya qaulu ta'ala, kalau mansukho ya ayat pokoknya biasanya kalau nazala ya qaulu ta'ala, kalau nazalat ya ayat. Ini bagus sekali. Jadi yang nasa mansuh di ilmu sosial itu hampir enggak ada. Kayak sekarang saya mungkin yang undang Zarkasi itu enggak haram, tapi kalau dia sudah jadi menteri haram. Tapi nanti sudah enggak jadi menteri lagi ya Zarkasi lagi. Jadi itu hukum biasa aja. Ah sesuai janji ini suruh maca Pak Salim itu. Oh enggak, ini enggak ada warisnya pakai mic. Yang itu yang benar. Wa bi hadza tahqiq tabayyana dha'fu ma lahaja bihi katsirun minal mufassirin fil ayat al-amirah bit takhfif annaha mansukhatun bi ayatis saif. Wa laysat kadzalika bal hiya minal mansa'. Bi ma'na anna kulla amrin warada yajibu imtisaluhu fi waqtin ma li'illatin tujibu dzalikal hukma. Summa yantakilu bintiqali tilkal illati ila hukmin akhara wa laysa binaskhin innaman naskhu al-izalatu hatta la yajuza imtisaluhu abadan. Ya itu kan jelas, enggak nyari meko. Yang namanya mansuh itu memang benar-benar enggak boleh diamalkan lagi kayak tadi kita sholat madhab Baitul Maqdis, Idatul Mutawafa jadi 4 setahun memang enggak boleh. Dan kalau sosial kan bisa terulang. Ya kalau sosial kan bisa apa? Terulang. Ya kayak tadi. Saya sekarang manggil Zarkasi itu enggak dosa. Jadi kalau dia sudah jadi wali atau mursyid thariqah atau masalah besar, malah jadi presiden. Tapi nanti kalau enggak jadi lagi, kalau kata bapak gini, kalau bapak itu kalau ada orang melete, orang sombong, kata bapak doain punya utang, nanti berakhlak sendiri. Karena kamu kan orang punya utang. Itu bapak itu kalau ada orang nasihati orang, ini tuh orang melete didalil enggak sih bapak? Iya. Udah kalau ada orang melete, doain punya apa? Utang. Nanti berakhlak sendiri. Kalau sekarang contohnya enggak utang, nyalek, turun nyalek. Begitu kalah. Iya, kalau putus suara kan berakhlak sendiri. Oh iya betul. Calon-calon bupati atau caleg itu banyak yang melete itu. Kalau caleg kan berakhlak ya. Lah nanti setelah enggak butuh, ya kelihatan hasilnya. Yang di itu bagus itu, yang di apa? Burhan. Wa min hadza qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. Al-Maidah 105. Kana dzalika fi ibtida'il amri
falamma qawiyal halu wajabal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari wal muqatalatu 'alaihi summa law furida wuqu'ud dha'fi kama akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a 'adal hukmu wa qala sallallahu alaihi wasallam fa idza ra'aita hawan muttaba'an wa syuhhan muta'an wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi khassati nafsika wa huwa subhanahu wa ta'ala hakimun anzala ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam hina du'fihi ma yaliku bitilkal hali ra'fatan biman tabi'ahu wa rahmatan idh law wajaba la awrasa harajan wa masyaqqatan falamma azza Allahu al-islam wa azharahu wa nasarahu anzala alaihi min al-khitab ma yukafi'u tilkal halata min mutalabatil kuffar bil islam aw bi ada'il jizyah wa ya'udu hadhani al-hukmani a'ni al-musalamah 'inda ad-da'fi wal musayafata 'inda al-quwwati ya'udu sababuhuma wa laysa hukmul musayafati nasikhan li hukmil musalamati. Saling nasah sesuai. Ya'udu bi'audi sababihima. Iya, berarti musayafah tidak menasah musalamah, musalamah tidak menasah. Bi'audi sababihima. Wa laysa hukmul musayafati li nasikhan li hukmil musalamati. Bal kullun minhuma yajibu imtisaluhu fi waqtihi. Nah, itu kan ya. Jadi jelas ya. Jadi dulu itu misalnya amar ma'ruf nahi mungkar ya pernah wajib kalau kita kuat. Kalau nggak kuat ya ibda binafsik alaikum anfusakum. Jadi hukum musalamah sama musayafah nggak perlu disaling dipertentangkan. Ya musalamah ya ada kondisinya, musayafah ya ada kondisi. Ya ini clear ya. Jadi nasaman saya itu hampir nggak terjadi di hukum-hukum sosial. Kalau hukum sosial ya al-hukmu yadur ma'ilatihi wujudan. Ada man. Nah, itu bagus itu. Terus tema berikutnya sekarang ini yang tadi dibacakan itu sudah saya kirimkan itu yang di muafakat itu masalah tadi kullu khoslatin itu. Saya ulang lagi ya karena tadi Pak Mukhlis hanya mengutip. Kemarin saya itu dimintai beliau ngirim video contoh yang mau saya kaji sekarang. Terus Pak Gores bilang itu bagus sekali supaya disosialisasi. Hukum-hukum sosial itu kan nggak ada ukurannya ya kebutuhan. Misalnya senyum itu sunat. Nggak bisa kamu hukumi sunat secara mutlak. Orang kalau mau nipu ya pasti senyum. Wanita penggoda ya pasti senyum. Kamu juga nggak bisa bilang wajib. Ya tadi misalnya kita sama guru mungkin senyum itu wajib. Tapi kalau perempuan nakal atau orang yang mau nipu tentu senyum itu haram. Begitu saya pernah ini cerita mumpung ada Pak TGB Pak. Bilang mantan rektor masih gak mentolo saya. Masih gak tega dia. Masih nikmati kayaknya sistem tubuhnya tuh masih gitu. Kan baru 1 bulan ya. Makanya Pak Nang sisa hormatnya ya masih. Hukum sosial itu kan tebak-tebakannya susah. Ini kisah nyata. Ada yang tanya, Gus kenapa engkau kalau ngajar itu senang, ceria, lucu? Ini begini. Satu kampung itu misalnya ada orang fasik, dermawan. Minum-minum gratis, terus rokok gratis, terus ada nyuwun sewu, ada dangdutannya gratis. Terus yang orang soleh di pojok kampung bawaannya marah, orang nggak nyaman. Bagaimana kamu hukumi hadas soleh hanya sunat melakukan kirodoifin, hanya sunat melakukan ihsan. Padahal saingannya orang fasik, sing misalnya yufsiduddin, merusak agama. Dan kalahnya karena kalah servis sosial ini. Nah, di sini kelihatan Allah itu keras sekali masalah bikin aturan sosial. Walaupun tafadzun khalidal qalbi lan fatu min khalik. Kamu saja Muhammad sekali salah sosial, umat kamu bubar. Artinya apa? Sosial ini harus dipertahankan betul apalagi di level munafasa atau mughalabah kalau dalam. Ya misalnya nyuwun sewu kata bapak saya ini kalau nasihatin saya. Orang asik dengan maksiat, sementara orang enggak asik dengan taat. Kalau ngaji bawain duduk salah, ini enggak sopan duduk gini. Ini semuanya salah, anggap salah apa. Terus orang asik di tempat maksiat, di tempat taat bawaannya dimarahin, disalah-salah, lugu salah, anggap salah. Nah di bab seperti ini wal ya'fu wal yasfahu atau apa ya, wa ahsin mana asa ilaika itu menurut saya enggak menjadi sunat itu karena mendesak untuk membawa hadatin.
Jadi ihsan-ihsan yang kita putuskan sunat dalam fikih itu yang apa? Misalnya sedekah, ya pasti kita bilang sunat. Tapi pada orang yang kalau nggak kita kasih mati, orang telanjang kalau nggak kita kasih baju telanjang, masa hukumnya masih sunat? Kan pasti kita wajib. Tapi kalau kebalikannya, kita punya uang 100.000, kita kasihkan orang yang jelas mau dipakai booking perempuan nakal atau dipakai judi atau dipakai apa? Masa kita bilang apa? Sunat. Pasti kita bilang itu haram. Hal-hal seperti itu nggak perlu kita putuskan mutlaku sodakoh kada, mutlaku tabasum kada, tidak bisa. Mungkin hukum dasar ada tabasum itu sunat, tapi tetap ada duduk perkaranya. Ya kayak tadi perempuan cantik itu kesunatannya memang agak judes. Nah itu supaya ya tadi orang-orang itu nggak GR gitu. Iya. Coba kalau ada perempuan cantik terus GR Pak ngasih nomor Pak Zarkasi itu imannya seberapa coba? Bisa diuji meskipun ikhlas beramal kalau sampai situ. Itu cantik tapi nggak sadar kalau dirinya cantik. Ya clear ya. Ini saya baca santai-santai. Bismillahirrahmanirrahim. Redaksinya tuh kullu khoslatin umiro biha aunihiya anha mutlaqan min ghairi tahdidin wala taqdirin falisal amru awin nahyu fiha ala wisanin wahid. Nah ini yang tadi gak dibaca oleh Pak Mukhlis ini saya teruskan karena naskah ini Beda lagi itu. kemarin saya kirimkan. Nah ini yang bagus ada kata-kata wa ala kulli khantas lakin yajibu terusnya wa ala ma tu'tihi syawahidul ahwal fi kulli mudhi'in la ala wizanin wahid wala hukmin wahid summa wukila dzalika ila nadhuril mukallaf fa yazinu bi mizani nadhurihi wa yatahadda lima huwa alaiku wal ahra fi kulli tasarrufin akhidan ma bainal adillah asyariyah wal mahasin al adiyah. Kemarin pas video saya sama Pak Kures saya beri contoh misalnya sedekah. Sedekah itu baik. Tapi masa iya misalnya nyun saya sedekah sama Pak TGB. Lebih kaya, pernah gubernur 2 kali, masa iya tak kasih uang 10.000. Itu orang pasti gak bilang itu sedekah, itu pelecehan. Karena apa? Seperti itu tidak menjaga mahasin al-adiyah. Gak etis. Gak etis. Termasuk kenapa banyak tokoh Indonesia yang gak disukai banyak kiai itu gara-gara apa? Dia kalau ngomong itu gayanya menggurui itu kalau di adat Indonesia itu masalah. Orang Indonesia lebih suka orang guyon, orang gojekan daripada orang apa? Menggurui. Makanya pernah ada seorang kiai tanya saya, Gus, jenengan kalau ngaji ngawur ngaruhnya besar, saya ini sudah berakhlak, ngaruhnya nggak ada. Ya justru berakhlak, kamu itu udah berakhlak. Karena itu menggurui. Misalnya ada kiai-kiai dia ngomong harusnya umat Islam ngeten, nggak boleh ngeten. Depannya kiai-kiai alim kan itu menggurui. Kalau saya nggak kalah pasal, kalau ada kiai-kiai alim dengerin pengajian saya bilang gini Pak TGB, monggo sing badhe jagungan iki jagungan mau makan-makan karena pengajian saya ini tidak penting. Udah pokoknya nggak usah didengerin. Akhirnya kiai-kiai yang makan tuh makan itu sopan kalau Jawa. Ukurannya kan nggak ada, ukuran sopan itu kayak apa nggak ada. Makanya harus akhidan apa tadi? Dia harus ngambil posisi disebutkan di sini akhidan mabainal adillah asyariyah wal mahasin al-adiyah. Misalnya ini kata Mbah Mun, ini contoh yang dulu orang tuh nggak paham. Kebetulan Mbah Mun punya murid saya yang bisa menerangkan karena pas itu tuh kok kontroversi. Tapi jangan salah paham, bahaya kalau salah. Mbah Mun tuh dulu tuh nggak suka yayasan yatim piatu. Dulu banyak yang protes, kenapa nggak suka, kenapa nggak suka. Terus akhirnya Mbah Mun bilang, hak terang no. Saat bilang, anak yatim piatu itu punya keluarga, punya Pak D, Pak Lek, punya Mbah. Kalau keluarganya itu sehat, pasti nggak perlu di yayasan. Karena kewajiban yatim piatu itu pada keluarga. Jadi maksudnya nggak setuju itu karena ada pilihan yang lebih baik, yaitu sesuai pilihan awal syariat, yaitu dirawat apa? Bukan berarti menolak. Kalau faktanya nggak ada keluarga, ya monggo. Tapi itu pilihan kedua. Pilihan apa? Kedua. Saya mencontohkan di kampung saya, itu pernah ada kejadian, betul ini kejadian betul. Ada yatim itu senangnya bukan main. Bilang ke emaknya, ke ibunya, Bu, alhamdulillah bapak mati, saya kira aku sering dikasih duit uang-uang. Karena sistem sosialnya sudah jalan. Yang dulu nggak ngasih jadi ngasih, yang dulu 5.000 jadi 10.000. Yang Pak Lek Pak D-nya dulu ngasih pendait, sekarang hampir tiap hari. Jadi yatimnya gendut-gendut. Nah, seperti itu namanya akhidan benal adil asyar adilatus syariyah, yatim tanggung jawab keluarga dulu.
Baru ada mahasin adiyah. Mahasin adiyah itu kamu Pak D Pak L-nya. Terus ponakan kamu diambil yayasan. Misalnya Pak Fatul Wahid kan ya malu ketika sebagai Pak D-nya. Kayak gak ada Pak D-nya saja. Ponakannya mau diambil hanya karena apa? Yatim. Makanya dulu Nabi itu kalau ngendikan sama sahabat sepuh itu aro'aitum. Karena bahasa itu melibatkan mukhotob menjadi bermarwah. Karena dikasih hak berpendapat. Dan itu Quran juga gitu. Kalau didik kul aro'aitum. Supaya orang itu merasa ikut terlibat. Diwongke cara Jawa. Dulu saya di UI itu gak pernah. Kalau rektor minta saran, saya kasih saran. Karena profesor gak pantas dikandani. Akhirnya saya enak itu. Mohon Gus minta saran, tapi kan dia profesor. Ya walhasil itu kebaikan apapun itu harus kita diberi hak oleh syariat untuk berpikir. Fayazinu bimizanin nadhari, kita ukur sendiri. Wa yatahadda lima huwal laik wal akhra, kita pikir yang maslahat kayak akhra itu yang lebih layak. Ukurannya akhidan mabinal adil asyariyah wal mahasin al adiyah. Syariatnya kena, adatnya kena. Ya kayak gini lah. Saya ini kan meskipun kiai, Pak TGB ya kiai, ini semua kiai. Kalau guruin kan enggak. Kalau Pak Salim baca kan terhormat. Al-Azhar itu kan maksudnya. Nah apapun itu tuh enggak baik. Sepihak itu enggak baik. Coba akhlaknya Rasulullah SAW ketika dipanggil ya khairal bariyah. Jawabnya Nabi Daka Ibrahim. Daka Ibrahim. Kenapa sopannya? Ketika ada dua sahabat, ada sahabat beliau sangat loyal sama Nabi, jotos orang Yahudi. Karena orang Yahudi bilang walladzi ikhtara Musa alal alamin. Pukul sama orang Ansor. Orang Ansor bilang walladzi ikhtara Muhammadan alal alamin. Tapi apa? Agama itu enggak boleh memberi contoh peradaban yang jelek. Nabi menegur sahabat yang asufiyah tadi, malah Nabi yang iya. Kamu jangan mengunggulkan saya melebihi Musa. Ketika nanti kiamat semua Nabi itu pingsan kecuali Musa. Itu peradaban yang al-mahasin al-adiyah. Di mana-mana junior itu harus hormat yang senior. Meskipun orang sepakat Nabi itu afdalul anbiya. Jadi tidak cukup syariah karena Nabi itu afdalul anbiya, perkataan itu tidak dikoreksi gitu maksud saya. Syariatnya cukup sebagai afdalul anbiya, tapi adiyahnya tidak cukup. Karena sama apa? Senior. Makanya seneng saya ditakdir dari Pak Quraisy itu ya tadi. Atas nama beliau orang sepuh itu begini, atas nama orang alim begini. Itu harus ada, ukuran-ukuran itu harus ada. Makanya saya sering bilang sama rektor, kamu atas nama rektor boleh mengisi tugas saya, tapi atas nama seorang alim guru kamu haram itu. Orang kan punya sekian apa sisi. Istri wajib taat sama suami, tapi atas nama ras terkuat di dunia. Wah, nggak pernah taat pasti itu. Bisa istri kamu taat, Mam? Nggak bisa. Atas nama hukum wajib taat, tapi atas nama ras terkuat di dunia. Lah ini yang tadi saya diskusi, mungkin Anda semua nggak dengar, yang dengar Pak TGB sama Pak Mukhlis tadi yang sama Pak Quraisy. Ini saya baca takbir dari kitab Al-Muwafaqat. Ini yang terakhir tentang kitab Muwafaqat. Tradisi ulama dulu ketika memberi penjelasan. Kenapa ulama-ulama atau kiai yang jaim jaga imam itu malah nggak kena? Ulama dulu itu kalau ngomong, kalau ngendikan itu kayak agak-agak ngawur, sekenanya. Tapi karena mereka ikhlas itu ya tetap auqo afin nafsi kalau dalam bahasa Arab itu. Ya. Ini redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadan nahwi marras salafus shalih fi bathi syariah lil muwalif wal mukhalif. Ini bahasa Qurtubi. Wa man nadzara fi istidlatihim ala isbatil ahkam at-taklifiyah alima annahum qasadu aisarat turuq wa aqrabaha ila uqulit talibin. Lakin min ghairi tartibin mutakallafin, enggak perlu dipaksa-paksa supaya serasi wala nafdun muallafin. Balkan yarmunal kalam ala awahini, tak cari di kamus. Ahina itu takallama bima hadaruhu walam yubali asoba am akhto'an. Terus wala yubaluna kaifa waqa'a fi tartibi idh kana qaribal ma'khad sahlal multamas. Hadza wa in kana raji'an yanadmil aqdamin fit tahsil famin khaisu kanu yataharruna isolal maqsud wa min khaisu iqtida'u man taqaddamahum. Jadi ulama dulu kalau mau ngomong itu ya ngomong saja sekenanya. Nabi itu kalau nerangkan sahabat gak paham, ada sahabat Nabi itu menerangkan nanti banyak orang masuk neraka karena mulutnya. Masa yang benar aja Nabi gara-gara mulut perkataan aja masuk neraka. Nabi ngendikan apa? Sakilat ka ummuk. Siap betul ibumu punya anak kok kayak kamu.
Setelah ke umum terjemahan kok sial betul ibu punya anak kok kayak kamu. Itu kalau sampean baca di Ikhya itu ada bab ulama su. Wah itu Imam Ghazali ngomel mulai A sampai Z. Enggak ada sopan-sopannya loh, itu ulama kan dua. Tapi karena mereka ikhlas orang ngerti kalau ini masih rofah, masih rohmah, padahal ngendikannya sekenanya. Sufyan As-Tsauri itu kalau ada muridnya mau jamaah kok setelah adzan, la takun kal abdisu, kamu jangan kayak budak yang jelek. Datang ke majikan nunggu dipanggil. Kalau kamu orang baik sudah datang sebelum dipanggil. Itu beliau jadi wali di antara sebabnya. Itu beliau itu sekian puluh tahun itu datang ke masjid sebelum azan. Ditanya, kenapa engkau selalu datang sebelum azan? Saya tidak ingin kayak budak atau pegawai yang jelek. Ngantor nunggu dipanggil. Tapi orang ngerti duduk perkara ini, padahal ngendikan itu ya kasar. Kal abdisu kayak budak. Nah sekarang orang itu terlalu nata narasi, nata image itu tidak bagus. Kalau dalam kebenaran hakiki itu sekenanya saja asal kita ikhlas itu pasti bagus. Makanya saya kalau ngaji gak pernah memaksakan tertata apa. Karena Quran itu ya sudah seperti itu. Ada di Mu'in itu ada takbir gini. Wa yusannu an-nasyatu li sholatin, sama siapa takbirnya? Li anna wa damma tarikihi bi qouli ta'ala idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang kalau sholat itu harus nasyat. Supaya apa? Ben raimu ra kaya munafik. Munafik itu ciri khasnya wa idza qamu ila sholat qamu kusala. Kalau sholat itu malas-malesan. Imam Ghazali kalau sedang marah itu la tafrah bi ni'matin tastariku fihal bahaim. Kalau kamu bangga makan, hewan makan, kawin malah hewan kawan kawin. Tapi kalau tahajud, hewan enggak pernah tahajud, apalagi mengkaji tafsir enggak pernah. Jadi banggalah dengan nikmat yang hewan itu tidak bisa. Kamu bangga makan, hewan makan. Malah lebih kuat makannya timbang kamu. Jadi terus kedua wal fusak. Dan jangan bangga dengan nikmat yang orang fasik pun ya seperti itu. Copet tuh sampai nyopet karena apa? Suka uang. Koruptor sampai korupsi karena apa? Suka uang. Jadi kalau kamu bilang kiai sekarang perlu punya uang banyak karena uang itu penting. Yang tahu itu tidak hanya kiai, orang fasik gak tahu kalau uang itu penting. Jangan bangga dengan satu nikmat yang orang fasik ya sama. Banggalah dengan orang nikmat yang hanya khasnya orang soleh. Alhamdulillah dari malam saat tahajud hadir sekali nikmat. Sehingga kamu bisa niru Nabi wa qurratu aini fi sholat. Tapi otak kamu wa qurratu aini fil mal. Jadi dulu gak ada ulama memaksakan takbir. Coba karangan ulama-ulama dulu kadang judulnya saya sudah sadis. As-Sawa'iq al-Mukhriqah ya gara-gara yang gue ajar. Judulnya itu sudah. Imam Ghazali punya bab namanya bab ulama su. Imam Ahmad malah kalau ngendikan kasar lagi. Salasun la aslala. Termasuk apa? Kutub tafsir. Karena hikayat banyak. Iya kan banyak. Kan kasar tuh orang soleh kan kasar itu. Tapi karena orang ikhlas. Ya orang menafsirkan, oh maksudnya suruh hati-hati gitu tuh. Nah. Itu jenenge yarmunal kalam ala awahinihi sekenanya saja. Tapi baisnya itu ikhlas. Kalau orang Jawa bilang gini contoh paling gampang, ada orang anaknya orang soleh pikir medit. Dulunya orang mbok go mati, harta tidak kamu bawa mati, tapi kelihatannya kasar, dia mendidik supaya dianggap enteng saja bersedekah, enteng saja memberi orang. Tapi kalau nggak dinasihati dengan kasar gitu kadang nggak kena memang. Ada orang itu tanya nyari istri cantik. Kenapa kamu istri cantik? Gus elek makani, ayu makani. Kadang-kadang orang ngomong sekenanya itu malah punya makna, karena ini asli mewakili dirinya. Nah ini sekarang enggak, orang-orang yang sebenarnya sangar tapi berpura-pura akhlak, ini repot itu. Itu kata bab ulama su itu, mereka sebetulnya serigala yang berburu domba. Umar itu jadi wali bukan karena sopannya, karena ngawurnya. Saya beri contoh ini, enggak ngerti takbir ini. Nabi ketika mendoakan Islamnya Umar, wa ma'izal Islam bi Umar itu sudah punya Abu Bakar. Saya ulangi. Tapi kenapa enggak lam yaktafi bi Abi Bakar? Karena Abi Bakar itu sopan. Sopan itu bagus untuk internal, tapi kalau untuk lawan enggak bagus. Jadi Abu Bakar enak lah kalau orang yang Islam karena Abu Bakar itu banyak untuk internal. Tapi kalau untuk musuh enggak cukup. Tapi setelah Nabi melihat Umar gelut di pasar Ukat menangan terus preman, Abu Ma'izal Islam bi Umar, betul. 3 hari atau 4 hari dari doanya Nabi dia masuk Islam. Pertama apa? Dia sebelum pulang ke rumahnya mampir ke Abu Jalal, beliau nodok rumah. Ada apa Mar?
Ya hanya sih tahu kamu kalau saya sudah Islam. Kalau kamu macam-macam sama Rasulullah Muhammad ngademin saya gitu. Natok lagi Abu Jahalin. Habis itu hari kedua apa? Cari orang yang paling suaranya banter keras. Disewa. Suruh ngomongkan kalau dia masuk Islam. Warna Islam sudah lazim dibela Umar sampai ada hasbunallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Dan itu lali adabi wa lali tawaddu'i. Lisyidati. Ini pentingnya ilmu, orang juga usah memaksakan jaim, jaga iman. Gak pakai TDP, mursyid celananan bagus ini. Dan ini sudah benar, ini sudah benar. Ya clear ya, jadi saya mohon, ya memang agama melarang omongan kasar pasti. Tapi tidak usah memaksakan, ini biasa. Ya sampean lihat kan, Nabi Ibrahim ketika diskusi sama orang kafir, yang memecahkan berhala-berhala ini apa? Ya tidak saya lah yang megang kapak itu. Lah yang megang itu berhala paling besar. Ya tidak bisa Ibrahim, masa berhala bisa merobohkan berhala-berhala kecil. Ya kalau gitu ufil lakum walima ta'buduna ngendikan ufil lakum. Karena Ibrahim ya tersinggung. Kan Ibrahim tanya, kalau enggak percaya tanya berhala yang besar itu yang pegang apa-apa. Ibrahim kamu punya akal enggak? Masa berhala enggak punya akal disuruh apa? Nanya. Fas'aluhum in kanu yang dikun. Ibrahim kata tinggal nimpali ufil lakum. Ya kamu yang lebih kacau lagi. Sudah ngerti enggak bisa ngomong kok disembah. Ufil lakum kalimat ufen itu kalau diterjemah wah, ini yang ahli omongan kasar siapa ini? Yang orang Jawa Timur siapa ini? Apa ajar? Ufen apa? Ini pentingnya punya murid-murid gak sopan itu ada ahlinya nanti. Jadi ada halal gitu, tapi kalau yang ngendikan orang soleh itu jadi pas. Karena momentumnya pas. Enggak perlu dipaksakan, mereka alami saja nanti. Nah, makanya di kitab-kitab dulu itu banyak ulama-ulama ngendikan kasar itu banyak. Tapi ya karena tadi dia ikhlas, dia tulus. Ya kayak kira-kira kayak di militer itu kan kasar masalah fisik. Tapi menjadi orang-orang apa? Disiplin. Itu bapak kalau didik orang nggak mau mutolaah bapak saya. Kalau cerita gini kan bapak dulu pernah dersan setoran 3:30 dini hari, 3:30 pagi itu. Kalau bapak guyon gini Pak gitu. Itu kalau ada orang mau nyuri pelem mangga tetangga itu nunggu pagi enggak. Kalau ada orang mau nyuri ayam itu nunggu pagi, orang masih tidur semua. Maksudnya orang fasik saja berani gitu, pagi-pagi nyuri gitu. Masa kamu orang soleh demi Quran enggak berani? Itu mikir oh iya. Jadi kadang-kadang Quran itu menghibur orang itu membandingkan itu. Saya dulu itu ya janggal sama bapak, ternyata beliau nerangkan. Sahabat ketika perang itu ada yang tangannya putus, ada yang terluka, terus curhat sama Nabi Shikaya. Dikira diapresiasi sama Nabi, ternyata Nabi jawabannya nun sewu, Quran agak kasar. Iyam sasum korhum fakot kalmasal koma korhum mislu. Intakunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Memangnya yang luka hanya kamu sahabat. Orang kafir ya luka itu saja berani padahal demi kebatilan. Kamu sok-sokan hak tapi gini aja gak berani. Iyam saskum korhum fakot masal koma korhum mislu. Itu ada kiai yang nyai sampai mau mati itu gak pernah hidupnya bahagia. Tanya saya, Gus ini sudah tua, saya hampir mati, belum pernah. Yang tak ceritakan polsek itu polseket selama ini pengalamannya dia di Islami Template itu polsek kata 50.000. Udah sudah tua, polsek namanya dia. Paling polseket itu. Ya itu kisah nyata. Itu Habib Nabil Al-Musaw tertawa-tawa karena pas ada ngaji saya mungkin itu ada 50 kiai yang jenis polsek semua. Habib Nabil pas ke sana adalah pas ngundang saya yang acara dia Istiqlal menyaksikan itu. Lah kok iya polsek kok bisa hidup. Beliau ikut hadir di ngaji itu. Enggak sengaja sih niat ngundang saya. Terus tak kandanin gitu. Ya artinya gini, orang itu jadi bandar narkoba itu sudah punya atasan, rawan ditangkap polisi, antar mereka rawan saling bunuh itu saja berani. Masa kita iqamatul haq jadi kiai tidak berani. Banyak orang sudah miskin mulai kecil sampai tua jadi ahlul maksiyah. Sudah anak buah ditugaskan hal yang maksiyah. Berani. Masa kita jadi orang baik gak berani? Itu ratusan kiai nangis. Karena apa? Orang yang akal saja berani dengan segala risikonya. Masa kita orang soleh gak? Makanya Quran bilang intakunu ta'lamun, pakai hamzah ya, bukan pakai n. Intakunu ta'lamun. Kalau kamu merasa sakit karena jadi orang baik, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Orang-orang jelek juga sakit sebagaimana kamu. Tapi kamu punya kelebihan wa tarjuna minallah ma la yarjun.
Itu secara bahasa kan Pak Salim itu kan kayak agak kasar gitu. Tapi itu cara Allah membentuk kita. Kalau diperhalus malah enggak ngena, enggak cocok untuk bentuk kita. Nah, makanya di sini diredaksikan balkanu yarmu nabil kalam ala awahinihi wala yubaluna kaifa waqa'a fi tartibi. Ya, terus yang terakhir masalah semangat memahami khitab. Ini karena ini penting ya supaya nanti ini supaya teman-teman tuh kulino. Jadi kalau baca kitab atau baca adat-adat ulama dulu itu nggak usah memaksakan harus halus harus apa ya. Tentu adab itu penting lah, tapi jangan yang seperti yang kita bayangkan, sebetulnya nggak se ekstrim itulah. Ini ya, jadi kullu aqilan ya'lamu anna maksudal khitab wa at-tafaqquh fil mu'abbar anhu fil maksudi minhu. Jadi yang dimaksud dengan khitab adalah memahami apa yang disampaikan, bukan urusan khitab itu sendiri. Misalnya gini, cong tamunya kasih makan, terus kamu kasih makan tok, tidak ada minum. Ya maksudul khitab itu ngasih makan tuh kira dhaif menghormati tamu. Kalau kebutuhannya ya makan, ya minum, ya tisu, mungkin cucian tangan. Ndak kok terus kamu kritik, hadal kalam ghairu jami', hadal kalam ghairu kada wa kada. Seperti teori mantek, enggak bisa seperti itu. Terus ada lagi redaksi wa kullu ahadin faqihu nafsi. Ya, wa kullu ahadin faqihu nafsi. Orang itu pasti tahu duduk perkaranya. Ini supaya ini 7.15 ini supaya ada saksinya. Dulu itu ada ulama agak kacau, tapi bagus, Abdurrahman bin Auf kalau nggak salah kalau dicerita di dia ada orang Bedui tanya sama Sayyidina Umar. Pas itu kejadiannya memang Sayyidina Umar tanya, terus sama Sayyidina Umar nggak dijawab, sudah nunggu dulu gitu. Nunggu dulu, terus si Bedui ini malah bilang, orang alim ditanya gini saja kok nggak bisa. Setelah itu ada Amirul Mukminin ditanya nggak bisa malah. Setelah itu ada Abdurrahman bin Auf lewat, kalau nggak salah terkenalnya cerita sama Abdurrahman bin Auf. Orang ini datang terus Umar tanya, ini jazaknya apa? Karena ini melanggar aturan haji. Terus dijawab gini-gini. Seorang Bedui, ini Amirul Mukminin ditanya malah tanya orang. Dipanggil lagi, ya Bedui. Marah Abu Bakar. Abu Bakar. Di Quran itu yahkum bi dawa adl minkum wa ana wahid. Wa hada wahid. Jadi saya butuh 2 orang karena yahkum bi dawa adlin. Mulai tadi saya sebenarnya tahu, tapi aturannya harus 2. Nah, ini suruh baca biar aturannya 2. Nanti kamu dikira saya butuh untuk alimnya Gus Bak nunggu pengabsahan Pak Salim, tidak ada hubungannya itu. Ini yang mulai kullu akilin. Kullu akilin ya'lamu anna maqsudal khitab laisa huwa at-tafaqquh fil ibarah. Laisa huwa at-tafaqquh fil ibarati. Laisa huwa at-tafaqquh. Laisa huwa at-tafaqquh fil ibarati. Bal at-tafaqquh fil mu'abbari anhu wal muradi bihi. Wal muradi. Wa mal muradu bihi. Hadza la yartabu fihi aqilun. Nah, itu kan bagus. Hadza la yartabu fihi aqil. Jadi enggak perlu kita memaksakan tamunya kasih makan, minum, tisu, enggak perlu. Meskipun kita ngomong ini Pak TGB kasih makan. Itu mesti ngerti, mukhatab tuh ngerti maksudnya ya dan perangkatnya. Lah sekarang gara-gara orang ngaji mantek tak berarti memaksakan. Daki-dakikan gitu. Iya, daki-dakikan itu mengacaukan semuanya. Saya sering juga ketemu kiai-kiai yang sok-sok ahli mantek tuh. Hadal kalam Gus baru jamek ngene-ngene. Dasar atau ngaji kita muafakat. Sepakat ya? Masyaallah. Ya jadi saya baca lagi ya, jadi kullu aqilin ya'lamu anna maqsudal khitab laisa wa tafaqquh fil ibarah bal tafaqquh fil mu'abbar anhu wa ma al muradu hadza la yartabu fihi aqil. Sebab itu misalnya terserah teori Anda gimana enggak apa-apa. Misalnya wa antas ma'u bainal ukhtain, kamu bisa pakai teori min itlaqil ba'di wa iradatil kul atau pakai teori apa? Qiyas ukhtain berarti makis saleh yang nanti mar'ah wa amatiyah menjadi makis bijami'il makhromiyah apa bijami'il
mahramiyah. Tapi enggak perlu kita detail terus bilang gini, wa antas ma'u bainal mar'ataini sing bainahuma mahramiyah. Itu enggak perlu seperti itu. Karena orang mesti ngerti duduk perkaranya ada hanya bainal ukhtain, tapi dua perempuan yang ada hubungan apa? Mahram. Nah, misalnya gini, ini contoh, semoga banyak enggak tersinggung. Ini enggak kalau nyangoni kiai itu amplopnya yang besar, ternyata ribuan. Ya maksudnya besar itu jumlahnya signifikan, meskipun satu lembar tapi jumlahnya jangan besar tapi apa? Ribuan, berlindung di dalih, yang penting itu tebal. Itu kan mesti orang ngerti, maksudnya itu ngerti. Ini contoh paling gampang, ini kan banyak ustadz-ustadz yang latihan jadi kiai, jadi itu ya kan? Ya seperti ini, saya pernah nyontohkan di ZUI pas sama Pak TGB. Am itu kadang yuradu bil khos, apa? Am itu yuradu bil khos. Itu contoh paling gampang tuh gini di usul fikih. Istri kamu pas sedang baik dengan kamu kan bilang, sudahlah Pak, sudahlah Mas, keinginan kamu apa saja saya turuti. Saya ingin wayah gitu. Padahal bilangnya apa saja. Masalah apa enggak? Makanya nanti itu ada yang punya rencana kalau ketemu Dajjal. Kamu tahu saya ini apa? Dajjal. Saya bisa apa saja. Coba sholat kalau bisa. Padahal maksudnya Dajjal bisa apa saja. Bisa bunuh kamu, bisa nyincang kamu. Malah ditanya kalau kamu bisa apa saja. Coba sholat. Coba siapa ini yang tadi istiqomah tadi. Pas istri kamu baik. Bapak punya keinginan apa saja tak dukung. Terus kamu bilang, saya ingin kawin lagi. Coba. Itu amratu fil khas. Nah, makanya menurut saya ilmu usul fikih itu hanya istilah saja, sebetulnya dalam naluri takhotub kita sudah masuk sebetulnya. Cuma belum ada namanya. Iya, enggak ada teorinya. Maksud saya, makanya kata ulama yang mengarang sarahnya Imriti Umaryoto tadi itu. Fama fatahum illa mujarrodul istilah. Ulama dulu itu hanya kalah istilah sama kamu, tapi perilakunya sudah sama. Misalnya gini, kamu ketemu Abu Bakar, ya Abu Bakar As-Siddiq. Terus kamu bilang doroba Zaidun Amron. Terus kamu bilang doroba fi'ilun madin Zaidun fa'ilun marfu'un Amron maf'ulun beman. Mesti Abu Bakar guyu, tertawanya gini. Lah ya dul jenenge Zaidun subjek mesti jenenge fa'il pelaku. Amron korban objek mesti jenenge maf'ul. Ilmu gitu aja kamu kok bangga mesti ditanya. Fama fatahum illa mujarrodul istilah. Ulama dulu mah enggak punya istilah karena enggak perlu ada istilah itu. Kan ya lucu masa Abu Bakar bilang Zaidun fa'ilun amron maf'ulun bih. Yang enggak ngerti kalau pelaku itu fa'il itu ya siapa? Yang enggak ngerti kalau objek itu maf'ul itu ya siapa? Maksud saya, ada orang yang tanya ke saya, zaman Nabi kan enggak ada usul fikih. Kenapa Gus Bak fanatik usul fikih? Saya tak contohkan gitu. Misalnya ambakin ala umumihi. Ayat ini pasti salah. Kalau pakai teori Anda itu alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Masa itu semua manusia? Fa kaifa binnas alqailin wa kaifa binnas almaquli lahum. Itu kan jelas urida bil khas. Berarti iya Gus. Ini kalau yang satu alladzina qala lahumun nas innan nas. Nas yang pertama itu jumlahnya pasti itu malah hanya satu. Baru manduk-manduk dia. Makanya jangan nyalakan orang alim. Kamu itu jangan. Saya ini orang alim profesional. Jangan macam-macam sama saya. Meskipun gak ikhlas beramal. Tapi apa. Ya kayak tadi. Misalnya istri kamu sedang baik. Mas Hafiz bilang apa. Semua keinginan Anda saya turutin. Maksudnya yang ingin bakso. Ingin sate. Kalau ingin makhluk hidup. Ya kawin lagi ya. Padahal bilangnya apa. Di Quran ya biasa mali ghairil akil atau malil akil ya biasa. Ya coba man yang untuk ghairil akil. Wa wa khalaqa kulla dabatin mimma faminhum may yamshi ala batni masih lumayan lah itu kadal atau apa. Wa minhum may yamshi ala batni. Nah, yang rijlan. Lah masalah nikah malah fangihu ma tobalakum. Saya ini sudah pengalaman lah gitu-gitu terus.